Ayat berapa ayat? Oh Ayat ya, Az-Zumar 43-44. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu amma ba'du fa inna hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Hasani yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang dilimpahkan kepada kita yang tidak terhingga banyaknya, nikmat iman, nikmat Al-Qur'an, nikmat Islam dan nikmat yang lain yang kita terima pagi ini. Pada pagi ini kita nikmat kesempatan kesehatan untuk hadir di Zoom ini dalam rangka mempelajari Al-Quran surah Az-Zumar ayat 43 dan 44 yang di bawah bimbingan Buya Rizal Al-Hasani. Pagi ini didampingi oleh Ibu Reni. Selamat Bu setelah penjelasan yang diberikan kepada kami dengan diskusi-diskusinya. Baiklah kita baca tadabbur ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amittahazu min dunillahi subhanahu qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun Qulillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardh summa ilaihi turja'un. Kembali pada ayat 43 Zumar. Amittahazu min dunillahi sufa'a, bahkan mengambil pemberi syafaat selain daripada Allah. Kul, katakanlah, awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun. Apa kamu akan mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak berakal. Nah, pertanyaan itu, mengapa kamu memilih mengambil orang yang memberi sesuatu yang memberi syafaat selain daripada Allah yang tidak mempunyai apapun dan tidak berakal. Dia minta syafaat ke gunung, ke macam-macam, ke kubur segala macam, itu sesuatu kebodohan. Dijelaskan pula dalam Az-Zumar ayat 3, katakan situ, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahi dinul khalis wallazina ittakhadhu min dunillahi awliya ama na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum wa nahum fima hum fi yahtalifun innallaha la yahdi man huwa kazzabun kafar. Itu dikatakan ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari kesyirikan. Wallazina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna
ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang ngambil pelindung selain Allah, dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini sama dengan orang bertawasul, ini jalan untuk mendekatkan kepadanya, tetapi tawasulnya salah. Dia mengambil selain daripada ke kuburan dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan ayat sini. Nah, itu ini adalah suatu kesesatan. Innallah yahkumu bainahum fima fihi yahtalifun. Sesungguhnya Allah telah memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka persisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzabun kafar. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki ke orang yang pendusta dan ingkar. Yang dimaksudkan di sini orang kafir, orang dusta, mereka itu adalah orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah. Tapi dia mengatakan kami hanya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Itu suatu kebohongan yang dijelaskan pada ayat ini. Nah, kemudian amit takhazu min dunillahi subha, di situ dijelaskan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang kafir sawaun alaihim anzartahum. Sama saja bagi kamu, ya, kamu beri peringatan. Amlam tunzirhum la yu'minun, atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Maka di situ dikatakan, dijelaskan pula dalam surat Tur ayat 33, amlakuluna tawakkalu am yakuna taqawwalahu bal la yu'minun. Atau mereka mengatakan dia Muhammad membuat-buat saja. Sebenarnya mereka tidak beriman. Nah, alasannya itu mereka membantah karena tidak mau beriman. Kemudian firman-Nya awalau kanu la yamlikuna syai'an la yaqilun, sesungguh apakah kamu mengambil juga meskipun tidak memiliki akal, tidak memiliki sesuatu apapun. Az-Zumar 43 ayat Al-Baqarah 124 menjelaskan kepada kita itu cerita Nabi Ibrahim. Wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyati qala la yanalu ahdi zalimin. Di situ ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Kalimat itu apalah? Perintah dan larangan. Itu semua nabi diujilah dengan perintah dan larangan. Sebenarnya kita juga demikian. Ada perintah dan larangan. Coba kita buka setiap kali kalimat yang dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Di situ pasti diikuti, tidak ada perintah atau larangan atau dua-duanya. Itu perlu ya ayyuhannas juga demikian. Itu lalu Ibrahim menunaikan perintah itu sesudah dia lulus. Maka diberilah dia anugerah. Qala inni ja'iluka linnasi imama gitu. Maka sesungguhnya aku menjadikan kamu imam bagi seluruh manusia. Jadi panutan sebagai manusia itu maksud imam itu. Kemudian Ibrahim berkata, qala man zuriyati, itu permohonan Ibrahim kepada Allah. Saya mohon juga dari keturunanku. Ternyata doa Nabi Ibrahim itu dipenuhi tetapi tidak semuanya. Allah berfirman, qala la yanalu ahdi zalimin. Allah bilang, janji ini hanya mengenai orang yang tidak mengenai orang-orang yang zalim. Jadi kalau orang zalim tidak akan menjadi panutan, tidak menjadi imam begitu. Nah, bagi yang mereka beriman ya sesuai dengan diikuti keimanan Ibrahim dan nabi-nabi, maka dia akan menjadi imam pula, menjadi ikutan. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 45 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa iza dzukiral ladzina min dunihi izahum yastabsirun. Itu dikatakan wa iza dzukirallahu wahdah. Apabila hanya nama Allah saja disebut, apa yang terjadi? Isma'azzat,
lah izma'azzat qulubul ladzi la yu'minun. Nah, ya, allazina la yu'minun bil akhirah. Kesal hati orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Nah, ini orang-orang kafir itu tidak beriman dengan. Tetapi wa iza zukiral ladzina min dunihi iza hum yastabsirun. Apabila nama sembah-sembahan selain daripada Allah disebut, tiba-tiba hatinya bergirang hati, bergembira. Itulah perangai orang-orang kafir. Kalau Tuhannya disebut, dia senang. Gitu. Kalau dia diajak kepada Allah, dia kesal. Gitu. Kemudian surah Al-Hajj ayat 52 menjelaskan kepada kita bahwa Nabi itu adalah seorang rasul. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa iza tamanna alqas syaitanu fi umniyatin fayansahullahu ma yulqi syaitanu summa yuhyikumullah ayatihi wallahu alimun hakim. Di situ dikatakan wa ma arsalna min qablika mir rasul wala nabiin illa iza tamanna. Kami tidak mengutus rasul sebelum engkau, seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan dia mempunyai suatu keinginan. Alqas syaitanu bi umniyatihi. Syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Maka fayansahullahu ma yulqis syaitanu. Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan oleh syaitan itu. Summa yuhyikumullahu ayati. Dan Allah menguatkannya dengan ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Zir ayat surah ayat 52. Dan Sumar Az-Zumar 46 Allah menjelaskan kepada kita Qulillahumma fatiris samawati wal ardi alimul ghaibi was syahadati anta tahkumu baina ibadika bima kanu yahtalifun. Itu dikatakan di situ qul, katakanlah ya Muhammad, Allahumma, wahai Allah, fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Ini alimul ghaibi was syahada, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Itu anta tahkumu baina ibadika bima kanu yahtalifun. Engkaulah yang memutuskan perkara antara hamba-hambamu tentang apa yang selalu mereka perselisihkan. Kemudian surah itu dijelaskan dalam surah Az-Zumar sampai 43, 44 itu dikatakan di situ auzubillahi minasyaitonirrajim amittahazu min dunillahi subha qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qulillahi syafa'atu jami'a. Bahkan mereka mengambil pemberi syafaat selain Allah. Katakanlah, apa yang kamu mengambilnya juga meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak berakal. Maka ayat 44-nya mengatakan, Qulillahi syafa'atuhu jami'a. Hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Itu al-ayat dari Az-Zumar bagian awal. Kemudian Allah berfirman dalam surah Yunus, katakan auzubillahi minasyaitonirrajim wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i subha'una indallah qul aunabbi'una Allahi bima la ya'lamuna fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Di situ kan, ya kata dia, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain daripada Allah dan apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan dan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Kemudian mereka berkata, wa yaquluna haula'i subha'una indallah. Mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi ada
mereka menganggap bahwa ada pemberi syafaat selain Allah itu. Jadi di sini bahasa lainnya dia mensirikkan Allah. Jawabannya, kul, ya, katakanlah Muhammad, a'unabbi'unallaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit maupun di bumi. Nah, itu. Jadi kan padahal Allah mengetahui. Mereka ditanya apakah kamu memberitahu Allah yang tidak diketahui oleh Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Maka dikatakan situ, ya, subhanahu wa ta'ala amma yusriku. Nah, itu yang kita perhatikan itu. Subhanallah itu alatnya ayat ini salah ketik ini. Subhanallah kata dia, wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala amma yusrikun. Maha suci Allah, ya, dari apa yang mereka sekutukan. Di situ dan sebenarnya ada di atas itu kata Allah subhanahu wa ta'ala itu supaya Allah itu maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Itu penjelasan daripada ayat-ayat yang dikatakan sebelumnya. Itulah orang ayat 144, 43 dan Az-Zumar. Kemudian kita kembali kepada ayat 44. Di situ bunyinya qulillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ardh summa ilaihi turja'un. Kul, katakanlah Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a. Hanya kepunya Allah lah semua syafaat itu semuanya. Jadi milik Allah semuanya syafaat itu. Maka lahul mulkus samawati wal ardh, itu sudah dikatakan untuk memperkuat bahwa syafaat itu milik Allah, maka dikatakan itu kepunyaannya kerajaan langit dan bumi. Summa ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepadanya. Kepadanya akan dikembalikan. Kita kembali kepada lillahi syafa'atu jami'ah. Kepunyaan Allah syafaat semua, ya. Nah, itu syafaat itu diberikan Allah Azza wa Jalla dengan izinnya. Jadi jangan kita minta syafaat kepada seseorang dalam artian orangnya tidak ada lagi. Kalau ada orangnya syafaatnya minta pertolongan, gitu kan. Di situ dalam surah Al-Baqarah ayat 55 itu kita kenal itu ayat kursi, manzallazi yasfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang dapat memberi syafaat dari sisi Allah tanpa seizinnya. Jadi setiap pemberi pertolongan itu akan berhasil setelah dapat izin Allah. Siapa yang diizinkan itu, maka yang diizinkan itu adalah siapa? Itu dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat 28, Allah berfirman di situ siapa yang diridhoinya. Siapa yang tidak itulah yang diizinkan disu. Dikatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yasfa'u illa liman irtada wa hum min hasyatihi musfiqun. Di situ Allah berkata ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka maupun di belakangan mereka. Wala yasfa'u illa lamanirtado, mereka tidak memberi manfaat melainkan orang yang diridhoi Allah. Jadi orang yang diridhoi Allah itu dapat syafaat. Syafaat dari mana? Dari Nabi, dari orang-orang yang berhak memberi syafaat setelah ada izin Allah ditujukan kepada orang yang diridhoi. Wahum min khasyatihi musfikun, dan mereka itu selalu berhati-hati dan takut kepada Allah. Jadi supaya mendapat keridhaan ada Allah dari syafaat itu, ya, dapat ridho Allah, maka kita harus hati-hati, ya, dan kena takut kepada Allah. Hati-hati itu kita beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang disunahkannya, kemudian apa yang dicontohkan Allah dan ikhlas karena Allah. Jadi contoh kita role model kita itu adalah Nabi Muhammad SAW dalam segala gerak, dalam segala kehidupan. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 85 ayat Allah yang berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, may yasfa' safa'ata hasanatan yaqulahu nasibu minha
Wa may yasfa safa'atan sayyi'atan yakuna lahu kiplum minha wa kana Allahu ala kulli syai'in mukita. Di situ dikatakan may yasfa safa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha. Barang siapa memberi syafaat yang baik, memberi pertolongan atau memberikan bantuan yang baik, maka dia akan memperoleh kebahagiaan, pahalanya daripada bahagian dari pahala dari pemberian syafaat itu. Jadi kita menolong orang dengan ikhlas, dengan karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya karena mentauhidkan Allah, maka akan mendapatkan pahala. Ya, kalau tidak karena Allah, cuma dapat pujian daripada manusia saja. Waman yasfa safa'ata an sayyi'atam yakullahu kiplan minha. Barang siapa memberi syafaat yang buruk, memberi pertolongan, memberi yang keburukan, niscaya akan memikul dosanya daripada apa yang dia lakukan. Wa kana Allah ala kulli syai'in mukita. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian lahul mulkus samawati wal ar, kepunyaannya lah kerajaan langit, kerajaan bumi. Dalam surah Yunus, dalam surah As-Saffat ayat 35 Allah berfirman, innahum kanu iza qila lahum la ilaha illallahu yastakbirun. Sesungguhnya mereka dulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yaitu artinya itu tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Nah, mereka inilah orang-orang dikatakan Allah memiliki sesuatu, tetapi orang kafir tidak mau mengakunya, maka dia akan selalu menyombongkan diri. Kemudian dijelaskan dalam Zumar tadi disebut di situ, wa iza zukirallahu wahdahus ma'azat qulubuhum qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirati wa iza zukiral ladzina min dunihi iza hum yastabsirun. Jadi apabila nama Allah disebutkan, nama Allah saja disebutkan, maka kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Apabila nama sesembahan selain Allah, maka dia tiba-tiba menjadi gembira hatinya. Itulah kerjaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kemudian ada Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 40, keimanan itu diberi petunjuk oleh Allah. Maka waman lam yajid waman lam yajid walam yalillahu lahu nuram fama lahu min nur, itu. Barang siapa tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Nah, inilah orang yang tidak dapat ditunjuk. Ayat 45 itu mereka selalu mensikatkan karena dia tidak dapat petunjuk sedikit pun. Padahal Allah menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Mulk, disebutkan auzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan yang maha perkasa lagi, dia maha perkasa lagi maha mengetahui, maha pengampun. Yang di situ kita lihat itu dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dia menguji kamu dengan ujian, bukan siapa yang banyak. Siapa yang baik itu, ukuran baiknya suatu amalan itu, pertama ikhlas karena Allah, kedua ittiba, mengikuti siapa yang diikuti itu ikuti. Jadi contoh kita dalam kehidupan yaitu Nabi Muhammad SAW. Apapun yang dicontohkan kehidupan Nabi Muhammad sesuai dengan kemampuan kita laksanakan. Tetapi ada ibadah-ibadah yang harus kita lakukan, tidak berdasarkan kemampuan, yang wajib. Tetapi semua larangan itu harus kita tinggalkan totalitas. Itu yang perlu diperhatikan. Maka Allah berfirman, di situ dikatakan dia itu, Allah itu 258, Al-Baqarah 58, bagian tengah ayat itu di surah Al-Ayat,
Rabbiyallazi yuhyi wa yumiit. Siapa itu Allah? Dialah Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Ini bagian dialog antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Itu yang dianukan. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 28 Allah mengatakan kepada kita, Auzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu dulu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu. Summa yumitukum summa yuhyikum wa ilaihi turja'un, summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu dimatikan dan hidupkannya kembali, kemudian kepadanya kamu kembali. Sudah dijelaskan itu, maka kita sudah siapkah untuk kembali kepada Allah dengan apa yang kita berikan, pertanggungjawab kita. Dalam surah As-Sajdah ayat 11 Allah berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wakil labikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah, yatawaffakum malakul mautil ladzi wukilabikum, malaikat maut yang diserahkan tugas untuk mencabut nyawamu, untuk mematikan kalian. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Nah, kapan itu? Itu dikatakan surah Al-An'am ayat kita ayat 61 Allah berfirman, hatta iza ja'adukul maut tu tawaffathu, gitu. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, maka dia akan diwafatkan oleh malaikat Allah. Itu malaikat maut itu. Itulah yang dikatakan di situ yang perlu kita perhatikan. Sudah siaplah di situ. Mudah-mudahan kita masing-masing mempersiapkan diri atas apa yang telah Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya, memanfaatkan apa penjelasan itu sehingga kita bersiap-siap. Yang kemarin kita tidak tahu apa yang telah kita lakukan, apakah itu diterima atau tidak segala macam, tapi jangan berputus asa. Sekarang kita perbanyaklah taubat terhadap apa yang kita lakukan dahulu, yang bisa kita lakukan sekarang, kemudian perbanyaklah amal-amal untuk hari ini dan seterusnya. Hari esok kita tidak tahu apa jadinya. Setelah kita belum tahu, mungkin sudah bubar dari Zoom ini, kita pun tidak tahu bagaimana keadaan kita. Inilah, mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mungkin kita dalam hal ini ada kekurangan, apa yang kita peroleh ini kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutuplah perkataan ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.